Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Listrea Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi dan contoh soal penilaian akhir semester ganjil atau kisi-kisi dan contoh soal pas ganjil untuk mata pelajaran matematika kelas 7. Kita mulai dari nomor 1 ya. Di sini ada contoh soalnya, yaitu Budini memiliki 35 buah pensil. Semua pensil dibagikan kepada kelima anaknya sama banyak. Maka setiap anak akan menerima pensil sebanyak berapa? Nah, ini cara penyelesaiannya adalah berarti kita punya 35 pensil dibagi kepada 5 anak. Berarti hasilnya adalah 35 dibagi 5 itu sama dengan 7. Oke. Untuk nomor 2, Irma membeli 3 dus beng-beng. Setiap dus berisi 220 buah. Maaf, ini bukan 220 buah, tetapi 20 buah. Irma membeli 3 dus beng-beng, setiap dus berisi 20 buah beng-beng. Banyaknya beng-beng keseluruhan adalah, berarti kita tinggal kali saja jawabannya 3 dikali dengan 20. Jawabannya adalah 60. Berarti yang ini ya jawabannya. Kalau yang ini berarti. Oke, untuk nomor 3 sekarang. Pada hari Minggu, ibu berbelanja ke pasar. Ia membeli 6 kilo jeruk dan 1 kilo jeruk berisi 10 buah. Jeruk tersebut akan dimasukkan pada 3 kantong plastik dengan isi sama banyak. Maka jeruk tiap kantong plastik banyaknya adalah, nah di sini kita lihat, ibu belinya 6 kilo. Dimana dalam 6 kilo itu isinya adalah 1 kilonya 1 kilonya adalah 10 buah. Berarti 6 dikali 10. Jawabnya adalah 60 buah. Lalu diminta di sini akan dimasukkan kepada 3 kantong plastik, berarti 60 buah dibagi dengan 3. Jawabannya adalah 20 buah. Di sini yang B. Lalu nomor 4. Budi mempunyai uang sebanyak 200.000 dalam rekening tabungannya. Dia mengambil uang sebanyak 25.000. Pengambilan uang yang dilakukan jika disajikan dengan bilangan bulat. Nah, di sini kita lihat diambil, katanya diambil 25.000, berarti jawabannya adalah negatif 25.000. Nomor 5, jumlah dari 22,5 dan 0,50 adalah, nah berarti ini kita jumlahkan saja, kita buat menyusun ke bawah ya, 22,5 ditambah dengan 0,50. Nah, kita lihat ya, di sini susunannya harus sesuai. Lalu kita jumlahkan. 5 ditambah 5 itu 10. Simpan ke 1 ke atas. Turun koma. 1 ditambah 2, 3. Turun 2. Jawabannya adalah 23,00. Nomor 6. Suatu himpunan dinyatakan dengan metode. Nah, kita lihat pada materi himpunan. Jika ya belum sempat atau lupa, kita bisa buka lagi YouTube kita di materi himpunan. Di sini ada linknya, yaitu youtube.be/FOEG9WR3IS. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa untuk menyatakan suatu himpunan itu ada 3 metode, yaitu yang pertama adalah dengan mendaftar satu-satu, lalu yang berikutnya lagi, maaf, di sini mendaftar satu-satu, lalu dengan metode aturan himpunan, dan yang berikutnya lagi adalah dengan metode deskripsi. Nah, di sini kita lihat di antara ini adakah jawabannya? Ada ya yang ini, maka kita pilih yang A gitu. Sekarang soal nomor 7. Himpunan berikut yang merupakan himpunan bilangan genap. Nah, kita tahu himpunan bilangan genap itu adalah himpunan bilangan genap itu adalah himpunan yang dimulai dari angka 2 dan bisa dibagi 2. Di sini kita tinggal pilih aja. Jawabannya adalah di yang B. Lalu nomor 8, pada unsur aljabar, angka yang menempel pada variabel disebut. Nah,
Untuk soal nomor 8 sampai nomor 11 ini silahkan buka kembali YouTube untuk materinya, yaitu unsur-unsur bentuk aljabar. Di sini akan di-share juga untuk linknya nanti. Nah, di sini kita punya bahwa unsur-unsur bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama adalah variabel. Yang kedua adalah koefisien. Yang ketiga itu adalah konstanta. Dan yang keempat itu adalah suku. Nah, sekarang kita lihat di sini diminta unsur aljabar angka yang menempel pada variabel. Nah, kita misalkan kita punya yaitu 2x ditambah 5. Sama seperti ya sebelumnya kita. Nah, di sini angka yang menempel pada variabel itu yang ini kita sebut sebagai koefisien. Nah, sekarang kita lihat di sini. Lalu ini huruf yang diganti nanti dengan sebuah angka ini kita sebut sebagai variabel. Lalu angka yang dipisahkan atau tidak menempel dengan variabel ini kita sebut sebagai konstanta. Dan yang dipisahkan, bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi. Nah, tanda operasinya itu yaitu ini. Nah, ini bentuk aljabar ini kita sebut sebagai suku. Jadi sekarang kita bisa jawab ini untuk soal-soal dari nomor 8 sampai nomor 11 ini. Angka yang menempel pada variabel, nah yang ini berarti kita sebut sebagai koefisien. Jawabannya adalah C. Lalu huruf yang bisa diganti dengan angka di sini X ini adalah variabel, jawabannya A. Lalu pada unsur aljabar angka yang tidak menempel itu adalah konstanta. Lalu yang berikutnya bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi ini kita sebut sebagai suku. Jadi jika masih lupa atau belum pernah membuka bukunya, silahkan buka lagi YouTube-nya untuk unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, untuk soal nomor 12. Sama seperti tadi untuk soal ini, pada nomor 12 sampai nomor 15 itu silahkan buka YouTube untuk unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, di sini kita punya bentuk aljabarnya adalah 3x tambah 5. Koefisiennya mana? Nah, tadi kita sudah terangkan ya di sini. Koefisiennya itu apa? Angka yang menempel pada variabel. Berarti di sini kalau koefisien dari 3x tambah 5 ya, yang menempel pada x itu adalah angka 3. Berarti jawabannya adalah D. Lalu konstanta. Konstanta tadi apa di sini? Konstanta adalah angka yang tidak menempel pada variabel. Berarti di sini adalah konstantanya adalah 5. Lalu variabel. Variabel itu apa? Variabel adalah huruf yang akan digantikan oleh sebuah angka. Jawabannya berarti B. Lalu suku. Suku adalah yang dipisahkan oleh tanda operasi. Berarti jawabannya adalah 3x dan 5. Mudah ya nak ya. Nah, untuk nomor 16 dan 17 itu juga masih dengan materi unsur-unsur bentuk aljabar. Jadi kalau memang belum paham, buka lagi YouTube-nya ya nak ya. Nomor 16. Nomor 16 itu soalnya adalah suku-suku dari 2xy dikurang 2x ditambah 5xyz adalah. Nah, di sini kita untuk 16 dan 17 masih sama tentang unsur bentuk aljabar, di mana ini yang dibahasnya adalah tentang suku. Nah, suku kalau nanti Anda lupa silahkan ini. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi. Nah, berarti dipisahkan ini tanda operasinya ya nak ya. Ini tanda operasi, tanda operasi. Berarti yang mana suku itu? Ini suku. Yaitu 2x lalu negatif 2x. Maaf, ini 2xy lalu negatif 2x dan positif 5xyz. Cari di antara jawaban ini. Nah, inilah jawabannya ya nak ya. Berarti kita tinggal melihat saja kalau suku itu intinya dipisahkan oleh tanda operasi. Nomor 17 sama dengan nomor 16 masih tentang suku juga. Di sini diketahui bentuk aljabarnya seperti ini. 3x kuadrat ditambah 5x
dikurang 5XY, maka suku-sukunya adalah 3X kuadrat, positif 5X, dan negatif 5XY. Jawabannya adalah yang A. Untuk nomor 18, nah untuk nomor 18 ini kita akan bicara tentang suku sejenis dan suku tak sejenis. Nah, di sini berarti kalau sudah lupa lagi silahkan buka lagi YouTube-nya tentang suku sejenis dan suku tak sejenis ya Nak ya. Itu ada semua materinya di situ. Kita jawab nomor 18. Pasangan berikut yang memiliki suku sejenis adalah, nah suku sejenis itu artinya suku-suku itu memiliki variabelnya sama. Kita lihat yang A. Di sini variabelnya X dan Y, berarti dia tak sejenis. Lalu yang B, ini variabelnya sama-sama X. Nah, inilah yang sejenis. Lalu kalau yang C, X dan Z berarti tak sejenis. Yang D, X dan Z juga tak sejenis. Jadi jawaban kita adalah yang B. Untuk nomor 19, penyelesaian dari 4X min 4X sama dengan 2X ditambah 4. Nah, untuk nomor 19 sampai nomor 25 ini bicara tentang persamaan linier satu variabel. Bagaimana penyelesaiannya? Selain menggunakan cara praktik yang kita lakukan di sekolah, bisa juga dengan cara disingkat ya Nak ya. Seperti ini. Caranya, kita punya dua ruas. Yang ini yang dipisahkan oleh sama dengan. Yang ini disebut ruas kiri dan yang ini disebut ruas kanan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, ruas kiri ini adalah rumah si variabel atau rumah si huruf yang akan diganti oleh angka. Sedangkan di ruas kanan ini adalah rumah sebuah angka gitu ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikannya berarti langkah pertama kita jika di sini ada bilangan, maka kita usir dengan lawannya dari bilangan tersebut. Tapi jika yang di kanan ada variabel, maka variabel ini yang akan kita usir dengan cara menambahkan dengan bilangan dari lawan dari variabel tersebut. Berarti begini ya Nak ya. Di sini 4X ini sama dengan di sini kan ada 2X ditambah 4. Nah, karena di ruas kanan ini adalah rumah si angka, nah si variabel ini kita usir. Variabel ini kan nilainya positif ya, maka kita usir dengan negatif 2X. Nah, kalau di kanan kita beri negatif 2X, maka di kiri pun kita beri negatif 2X biar adil. Nah, sekarang kita lihat 4X dikurang 2X itu jawabannya 2X. Sama dengan 2X dengan negatif 2X itu habis ya. 2X dikurang 2X itu habis. Hasilnya adalah positif 4. Nah, sekarang kita lihat jawabannya 2X sama dengan 4. Berapa nilai X? Jadi kalau untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel itu harus sampai didapat X sama dengan. Nah, karena ini masih 2X berarti langkah berikutnya adalah kita bagi kedua ruas tersebut dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Supaya nanti nilai X-nya ini menjadi 1. Oke, 2X dibagi 2 itu hasilnya 1X. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Nah, 1X ini kita boleh tulis X. X sama dengan 2. Mohon maaf ini salah. Jadi jawabannya adalah yang ini. X sama dengan 2. Ya Nak ya. Jawabannya yang C. Oke. Sekarang nomor 20. Nomor 20 itu kita selesaikan. Penyelesaian dari 4X dikurang 6 sama dengan 6X dikurang 2. Sama dengan cara seperti di atas, berarti kita buat dulu ya di sini. 4X dikurang 6 sama dengan 6X dikurang 2. Nah, karena di ruas kiri adalah rumah si variabel, berarti kita usir ya si 6 ini.
4x dikurang 6. Ngusirnya pakai apa? Pakai positif 6. Nah, di sini soalnya di sini 6x dikurang 2. Nah, karena tadi di ruas kiri kita tambah 6, berarti di ruas kanan pun kita tambah 6. Begitu ya, biar adil. Di sini ditambah 6, di kanan pun ditambah 6. Nah, sekarang kita lihat hasilnya 4x negatif 6 ditambah 6 itu 0 ya nak ya. Sama dengan 6x negatif 2 ditambah 6 itu positif 4. Hasilnya adalah 4x sama dengan 6x ditambah 4. Sudah selesai belum? Belum, itu belum selesai. Kenapa? Karena masih ada nilai 6x di ruas kanan. Berarti kita harus selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya yaitu nilai 6 di ruas kanan ini kita harus hilangkan supaya karena kan di ruas kanan ini rumah si bilangan 4 ya. Si bilangan 4 atau rumah si angka. Berarti caranya, mohon maaf ini kertasnya kurang. Berarti kita pindahkan ke sini ya nak ya. 4x tadi posisinya 4x sama dengan 6x ditambah 4 gitu ya. Nah, ini berarti kita usir si 6-nya di sini. Berarti bagaimana cara ngusirnya? Karena di sini nilainya positif, maka kita usir dengan negatif 6x. Nah, karena di kanan dikasih negatif 6x, berarti di kiri pun dikasih negatif 6x gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 4x dikurang 6x. 4 dikurang 6 itu jawabannya adalah negatif 2x. Sama dengan positif 6x dikurang 6x berarti habis ya nak. Jawabannya adalah 4. Sudah selesai belum? Belum, karena kalau penyelesaian, ingat kalau penyelesaian harus selalu didapat sampai x sama dengan. Nah, berarti di sini karena di sini masih ada nilai 2, ini kita bagi negatif 2, maaf, kita bagi dengan negatif 2 supaya nanti didapat x. Kalau di kiri dibagi negatif 2, berarti di kanan juga dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif positif. 2 dibagi 2 itu jawabannya 1. Berarti 1x sama dengan 4 dibagi negatif 2. Itu negatif 2. Jadi jawabannya adalah x sama dengan negatif 2. Itu ada di jawaban yang A. Ya, jawabannya adalah yang A. Nomor 20. Nah, sekarang nomor 21 kita lihat. Soal nomor 21. Penyelesaian dari negatif 3x dikurang 1 sama dengan negatif 4x dikurang 7 adalah. Nah, sama seperti tadi penyelesaiannya. Karena di ruas kiri ini adalah rumah si variabel dan ruas kanan itu adalah rumah si angka. Maka untuk langkah pertama berarti kita akan mengusir angka negatif 1 itu dari ruas kiri karena dia bukan rumahnya ya, itu rumah si variabel. Berarti kita usir dulu ya nak ya. Nah, karena di sini negatif 1 berarti diusirnya pakai positif 1. Kalau di kiri kita kasih positif 1 berarti di kanan ditambah juga 1. Jadi didapat negatif 1 positif 1 itu habis. Jawabannya adalah negatif 3x sama dengan, mohon maaf di sini 4x tadi ya. Negatif 4x. Nah, negatif 7 ditambah 1 berarti jawabannya negatif 6. Sudah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena variabel di ruas kanan masih ada bilangan yang bervariabel, suku yang bervariabel. Nah, ini rumahnya dia tidak di sini, dia harus ada di kiri. Berarti kita usir ya nak ya. Kita usir dengan cara apa? Berarti kita usirnya adalah karena di sini nilainya negatif 4x, berarti kita usir dengan positif 4x ya nak. Tuh, supaya habis. Karena di kanan dikasih positif 4x, berarti di kiri pun dikasih positif 4x. Sekarang kita jawab. Karena ini satu suku, berarti kita bisa jumlahkan negatif 3 ditambah 4, berarti nilainya positif 1 ya. Berarti 1x sama dengan,
Ini negatif 4x ditambah 4x itu habis. Jadi sisanya adalah negatif 6. Sehingga x adalah jawabannya negatif 6 ya, B. Lalu nomor berikutnya adalah nomor 23. Maaf, nomor 22 ya. Nomor 22. Untuk nomor 22, di sini ada soal cerita. Jika harga 4 kilo mangga adalah Rp13.600, maka harga 6 kilo mangga adalah berapa? Nah, jika kita misalkan 1 kilo mangga itu adalah X, berarti 4 kilo mangga itu sama dengan 4X. Ya nak ya? Kalau 1 kilo mangga itu X, berarti 4 kilo mangga sama dengan 4X. Sehingga persamaan soal cerita ini akan kita tulis sebagai 4X sama dengan 13.600. 4 kilo mangga sama dengan 13.600. Bagi kedua ruas dengan 4 sehingga kita dapatkan nanti X sama dengan. Jadi di sini 4X tadi sama dengan 13.600. Kita bagi dengan 4. Kenapa dibagi dengan 4? Seperti tadi kita ingatkan bahwa hingga didapat nilainya itu adalah X-nya 1. Jadi kalau 4 berarti kita bagi 4 begitu ya. Nah kalau ruas kiri dibagi 4, yang kanan juga harus dibagi 4. 4 dibagi 4 itu hasilnya 1. 1X sama dengan 13.600 dibagi 4 itu adalah 3.400 ya. Coba kita hitung dulu ya. Mohon maaf. 13.600 dibagi 4 itu sama dengan 3.400. Jadi 1 kilo mangga itu nilainya harganya adalah 3.400. Nah sekarang pertanyaannya, harga 6 kilo mangga itu berapa? Nah kalau 1 kilo aja 3.400 berarti 6X itu sama dengan 6 dikali 3.400. Jawabannya adalah 20.400. Jawabannya yang C. Lalu sekarang nomor 23. Masih sama, persamaan linear satu variabel dalam bentuk soal cerita. Soalnya adalah, jika berat 50 buku adalah 5 kilo, maka berat 80 buku adalah berapa? Titik-titik. Berarti kita buka juga permisalan. Jika 1 kilo buku itu nilainya X, berarti 50 buku itu sama dengan 5X, begitu ya. Atau 50 buku itu kan 5 kilo, berarti 5X. Sehingga kita dapat di sini 50 buku sama dengan 5X. Nah, karena yang ditanyakan nilai X ya, berarti kita bagi dengan 5. Kenapa dibagi 5? Supaya nanti jawabannya adalah 1X. Kalau di kanan kita bagi 5, berarti kiri pun kita bagi 5. 5 dibagi 5 itu jawabannya 1X. 50 dibagi 5 itu jawabannya 10. Ya betul, 10 buku. Berarti 1X itu nilainya adalah 10 buku. Sekarang pertanyaannya kalau 80 buku. 80 buku berarti di sini nilainya adalah 10 dikali dengan titik-titik supaya jadi 80 begitu ya. Berarti di sini 80 dibagi 10 hasilnya adalah 8. Jawabannya adalah yang C. Oke, untuk soal berikutnya. Soal nomor 24 masih penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, di sini sama dengan cara yang tadi ya. Jika ada persamaannya adalah 3X sama dengan X ditambah 6, berapakah nilai X? Nah, seperti tadi lagi, berarti 3X di sini kita tulis ya. 3X sama dengan X ditambah 6. Nah, bagaimana menyelesaikan? X ini bukan di sini rumahnya, dia harus ada di kiri. Berarti kita usir dia. Kalau di sini di positif X, berarti diusirnya pakai negatif X gitu ya. Berarti di sini 3X, maaf di sini tulisnya. Kita usir pakai negatif X. Nah, begitu ya. Karena di sini negatif X, berarti di kiri pun pakai negatif X. Sekarang 3 dikurang negatif X itu pada dasarnya 1X gitu ya nak ya. 3 dikurang 1 itu hasilnya adalah 2X.
Berarti sama dengan positif X dikurang X itu habis, jawabannya adalah 6. Nah, sekarang berapakah nilai X? Nah, untuk menyelesaikannya berarti 2X kita bagi 2. Karena nanti 2 dibagi 2 jawabannya adalah 1X gitu ya. Nah, kalau di kiri dibagi 2, di kanan pun harus dibagi 2. 6 dibagi 2 jawabannya 3. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Nah, untuk soal terakhir, masih sama cara penyelesaiannya. 2X ditambah 5 sama dengan 15. Nah, 5 ini rumahnya nggak di kiri, dia harus di kanan. Berarti kita usir. Berarti di sini 2X ditambah 5. Ngusirnya pakai apa? Karena dia positif 5, usirnya pakai negatif 5. Berarti di kanan juga, karena di kiri dia udah dikasih negatif 5, di kanan juga dikasih negatif 5. Nah, positif 5 dengan negatif 5 habis hingga dihasilkan 2X. 15 dikurang 5 itu 10. Berarti X nilainya berapa? Nah, kita bagi 2X ini kita bagi dengan 2. Supaya nanti didapat 2 dibagi 2 itu adalah 1X gitu ya, Nak. Nah, 10 ini berarti juga dibagi dengan 2. Karena di kiri kita bagi 2, kanan pun kita bagi 2. 10 dibagi 2 itu jawabannya 5. Sehingga X itu nilainya adalah 5. Nah, demikianlah penyelesaian contoh soal untuk kisi-kisi pas ganjil kita di semester ganjil ini untuk matematika kelas 7. Mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan ulangannya dengan baik. Apabila nanti ada kesulitan, silahkan dibuka kembali YouTube yang terkait dengan materi kita di pas ganjil ini, yaitu persamaan linear satu variabel, suku sejenis dan suku tak sejenis, serta unsur-unsur bilangan bulat. Apabila nanti ada kesulitan, boleh menghubungi Ibu ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.